kalau mesin lama apakah compatible atau enggak buat gelas touchless ini? Misal saya pengen ganti ke mesin yang pakai listrik, cuman daya listrik di tempat cuci saya tuh kurang. Gimana solusinya? Oke, balik lagi di acara Grass Talk. Masih bersama saya Yusril sebagai host dan masih ditemani dengan agent Iyat. Halo Grass Team. Di sini di topik bahasan kali ini kita bakal bahas banyak mengenai mitra atau kemitraan dengan agent Iyat ini. Betul. Buat Grass Team yang masih bingung atau masih mikir-mikir, gua gabung mitra Grass atau enggak ya? Gabung atau enggak ya? Di sini kita bakal jelasin semuanya dari mulai syarat, keuntungan dan segala macamnya nih. Betul. Gimana kalau misalkan kita misalkan Yusril memposisikan sebagai mitra nih. Oke, boleh juga. Calon mitra lah. Nanti saya akan coba menanggapi. Coba. Apa aja nih kalau misalkan Yusril sebagai di posisi calon mitra, apa sih yang Yusril mau tanyakan kepada saya? Calon mitra nih ya. Ceritanya saya jadi orang yang bakal bermitra nih. Di Grass Indonesia ini jenis kerjasamanya tuh ada apa aja sih? Nah, jenis kerjasama dengan Grass Indonesia itu ada dua sebetulnya, Cil. Jadi yang pertama itu mitra cuci. Mitra cuci. Mitra cuci itu mitra Grass yang sudah tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 500 kurang lebih. Kurang lebih 500. Ya, sudah 500. Nah, makanya jangan sampai terlambat. Daftar sekarang juga kalau misalkan di wilayah kalian belum ada sama sekali mitra Grass Indonesia. Jadi harus buru-buru ya? Iya, harus buru-buru sebelum keambil wilayahnya sama orang lain, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah mitra dealer. Mitra dealer jenis usahanya seperti apa? Dia menjual juga produk 1 literan, produk 6 kilo, dan kalau misalkan mitra dealernya yang lebih tinggi kelasnya itu bisa mensuplai juga mitra-mitra yang ada di daerah sekitar. Jadi bisa langsung beli ke dealer ya? Bisa kalau misalkan mitra dealernya yang investnya di atas sekian. Jadi nanti kita akan bahas kemitraan dealer dengan agent lain mungkin ya. Iya, Sekarang kita fokus ke jenis kerjasama kemitraan Grass Indonesia. Mitra cuci mitra ya jelas. cucinya aja. Betul. Oke. Misal nih kalau saya bergabung jadi mitra Grass Indonesia, keuntungan apa aja yang saya dapetin sih? Oke, keuntungan menjadi mitra Grass itu adalah kemitraan Grass memiliki titik teritori ya. Jadi yang pertama itu titik teritori untuk menjaga eksklusivitas mitra Grassnya itu sendiri ya. Jadi tiap mitra yang bergabung dengan Grass Indonesia itu diberikan teritori di wilayahnya tersebut. Jadi tidak akan ada mitra Grass lain yang berdekatan sampai dengan jaraknya mungkin 100 meter, itu tidak akan mungkin ya, seperti itu. Dan keuntungan yang lainnya adalah kita tidak menarik royalti apapun dari mitra Grass yang bergabung dengan Grass Indonesia. Jadi setelah menjadi mitra, kita tidak akan menarik royalti apapun walaupun mitra Grass menggunakan logo kita, menggunakan promosi sosial media kita, itu kita tidak akan menarik royalti apapun, seperti itu. Nah, terus pencucian akan lebih cepat ya. Jadi keluar masuk kendaraan ke tempat cucian Grass Team itu akan lebih banyak. Terus keuntungan yang lainnya juga banyak sebetulnya, keuntungan menjadi mitra Grass. Pekerja cuci tidak akan terlalu capek untuk mencuci kendaraan karena sudah dibantu dengan mesin dan sampo yang berkualitas, seperti itu. Jadi nggak gosok-gosok ya? Betul. Nah, keuntungan yang paling menguntungkan yaitu adalah harga berbeda dengan harga retail. Kalau mitra Grass itu lebih murah harga samponya dibandingkan dengan harga retail. Jadi kalau misalkan mitra mau bergabung, jangan menghitung dari harga retail, menghitungnya dari harga mitra. Mau tahu harga mitranya?
langsung tanyakan ke WA Center GRAS Indonesia karena harga mitra itu khusus dan tidak kami publish secara lumrah gitu. Jadi tidak kami publish ke orang-orang yang hanya sekedar tanya-tanya. Jadi harus ada keseriusan dulu baru kita publish manajemen harga segala macamnya, kita pandu dari nol sampai betul-betul paham usahanya seperti itu. Jadi harus yang benar-benar serius mau daftar jadi mitra baru ya. Betul, harus yang benar-benar mau daftar dan mau merubah pencucian Indonesia ini dari manual ke modern. Seperti itu. Jadi banyak banget untungnya ya. Banyak banget dan jangan salah ada keuntungan lainnya kalau bermitra dengan GRAS itu sendiri. Para mitra yang sudah terdaftar akan dibantu promosi. Di mana tuh promosinya? Promosinya itu melalui sosial media. Jadi GRAS yang sudah mendaftar ke Mitra GRAS Indonesia itu harus selalu aktif di sosial media seperti Instagram itu harus punya, mungkin ada channel YouTube atau channel TikTok mungkin kita juga sudah punya. Jadi mitra harus lebih aktif promosi dan kita akan misalkan mitra membuat video mau melalui handphone ataupun mau melalui kamera profesional bebas, itu kreasi mitra sendiri. Kirimkan videonya kepada kami dan kami akan mencoba mempromosikan di sosial media kami dan kami akan announce alamat dan segala macamnya. Jadi itu akan memudahkan mitra-mitra GRAS Indonesia untuk promosi. Jadi jangan takut sepi ya karena yang sudah tahu GRAS Indonesia sudah cukup lumayan banyak untuk masyarakat yang mungkin beberapa kota-kota besar sudah mencari di mana ya lokasi yang dekat rumah saya seperti itu. Oke, membahas keuntungan lain nih untuk orang-orang yang belum pernah terjun atau belum pernah sama sekali terjun di usaha pencucian motor atau mobil apa ya? Ada keuntungan lain kalau bergabung dengan Mitra GRAS Indonesia. Kami punya aplikasi yang sudah kami rilis untuk mitra-mitra baru ya, terutama yang bergabung di bulan kemarin dan bulan ini, yaitu kami sudah menyediakan POS mobile dan di dalamnya sudah ada include aplikasi GRAS Indonesia untuk orang-orang yang sama sekali belum pernah terjun. Di sini sudah bisa cetak struk, sudah bisa mengatur menu jasa cucinya, bisa melampirkan laporan keuangannya. Pokoknya sudah lengkap di GRAS POS Mobile ini. Pokoknya jangan khawatir, GRAS Team semua yang bingung manajemen keuangannya masih berantakan, GRAS POS Mobile ini sangat memberikan solusi untuk GRAS Team yang baru bergabung menjadi mitra GRAS Indonesia. Jadi banyak banget keuntungannya, mulai dari free royalty, harga produknya lebih murah. Betul. Terus juga dipandu untuk promosinya juga ya. Betul. Keren banget untuk bermitra. Nah, kalau misalkan saya udah tertarik buat gabung jadi mitra karena udah tahu semua keuntungannya, jadi syarat buat jadi mitra apa aja? Nah, untuk syarat jadi mitra itu mitra GRAS atau calon mitra GRAS itu harus memiliki yang pertama lokasi usaha. Itu syarat utamanya. Yang kedua memiliki NPWP, KTP ya. Lalu membeli paket yang kami sudah sediakan ya. Kami mengeluarkan paket-paket kemitraan di website resmi GRAS Indonesia. Seperti itu aja syaratnya. Buat syaratnya mudah juga ya. Tapi mudah-mudah susah sebetulnya. Susahnya kalau misalkan di tempat GRAS Team atau di tempat calon mitra itu sudah ada mitra yang terlebih dahulu daftar. Karena kita diberikan teritori setiap mitranya. Jadi kalau misalkan bersinggungan dengan mitra yang sudah ada, kurang dari kesepakatan atau kurang dari ketentuan, misalkan ketentuan kita sekarang 3 km, itu kurang dari situ, itu tidak akan bisa mendaftar menjadi mitra GRAS Indonesia. Waduh. Itu sangat sulit juga. Sebetulnya persyaratannya mudah,
Cuman sulitnya kalau misalkan sudah ada, itu menjadi kendala untuk orang-orang yang gagal menjadi mitra GRAS sepertinya. Gitu. Banyak yang mitra-mitra sejauh ini yang saya lihat mendaftar di GRAS Indonesia itu gagal karena sudah keduluan orang Waduh, di kasihan. tempatnya. Kasihan jadinya. Seperti itu ya. Jadi perhatikan GRAS Team, kalau mau daftar itu dipastikan belum ada sama sekali dan jaraknya sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan GRAS Indonesia. Catat GRAS Team. Lanjut, kalau misalkan keuntungan udah tahu, terus syaratnya udah tahu, cuman bingung nih mau milih paket mitra yang kayak gimana tuh. Nah, untuk paket itu sendiri kita sudah menyiapkan setiap bulannya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebetulnya. Jadi kita membuat paket itu akan berubah-ubah setiap bulannya menyesuaikan dengan permintaan masyarakat. Jadi GRAS Team semua harus selalu memantau sosial media GRAS Indonesia, paket apa aja sih yang akan launching di bulan ini atau di bulan depan, seperti itu. Dan kita akan selalu posting paket apa saja yang akan hadir di bulan depan atau akan sedang ada di bulan ini, misalkan seperti itu. GRAS Team hanya tinggal memasuki website kami dan mencoba mendaftar, dan di dalam form pendaftaran itu, di web pendaftaran itu sudah tersedia paket-paket yang sudah kami sediakan seperti itu. Dan setiap bulannya akan berubah menyesuaikan dengan permintaan masyarakat seperti itu. Jadi paket baru bakal di-announce ya di sosial medianya. Betul. Jadi GRAS Team semua yang ingin bergabung dengan Mitra GRAS itu harus selalu pantau sosial media kita. Terus kita udah mau daftar nih, lanjut ke udah jadi mitra, misal masih bingung buat gaji karyawan gimana, terus buat harga buat cucinya gimana, buat tempatnya harus ada apa aja, semuanya buat di tempatnya tuh gimana gitu. Nah, untuk menentukan harga cuci sebetulnya perhitungannya sudah kami berikan kalau misalkan GRAS Team semua sudah mendaftar menjadi mitra resmi GRAS Indonesia dan sudah terdaftar resmi gitu ya. Kita akan memberikan simulasi perhitungan dari mulai harga cuci, gaji karyawan, dan mungkin dana alokasi tempat seperti itu kita akan coba pandu. Tapi semuanya tergantung keputusan dari owner mitra GRAS tersebut. Jadi kebijakannya tergantung sama mitra. Jadi kami hanya memberikan rekomendasi saja bahwa minimalnya seperti ini, minimal price-nya seperti ini, segini, dan mungkin kalau misalkan disesuaikan dengan ternyata wilayah saya tidak cocok dengan harga segini, mungkin mau dinaikkan kelasnya ke kelas premium aja, jadi harganya lebih tinggi, boleh, itu sah-sah saja. Jadi menyesuaikan dengan lokasi usaha dan harga juga menyesuaikan. Kami hanya memberikan rekomendasi saja dan simulasi saja seperti itu. Dan perhitungan realnya itu tergantung kebijakan dari pemilik usahanya itu tersebut. Jadi kita bakal konsultasi dulu ya, dibincang-bincangkan dulu, bener ya? Betul, dikonsultasikan dulu, disesuaikan dulu dengan kondisi di lapangan seperti itu. GRAS ini ada produk namanya Actifoam ya. Terus kalau misalkan kita udah punya tabung foam di tempat cuci kita, apakah masih perlu pakai foam lens atau kita maksimalkan aja yang dari tabung foam itu buat ngasilin busa terbaik? Ini berarti transisi dari pencucian manual ke touchless ya. Touchless, betul. Berarti punya mesin-mesin lama atau alat-alat lama ya. Iya. Nah, begini. Kalau kita mau mengupgrade ke yang lebih modern, otomatis harus ada yang dikorbankan. Iya. Tapi ada alat-alat juga yang tidak harus dikorbankan kalau misalkan sudah ada, seperti tabung snow. Tabung snow itu bisa digunakan. Tapi kembali lagi, para pengusaha, pemilik usaha itu harus memikirkan memikirkan keselamatan juga. Keselamatan, perawatan, segala macam itu harus dipikirkan juga. Karena tabung snow itu beresiko kalau kualitas tabung snow-nya kurang baik, ya. Kualitas tabung snow yang baik itu bahan materialnya juga
bagus gitu. Tebal gitu ya, dari baja mungkin seperti itu. Pokoknya diperhatikan lah, harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan sudah ada tabung snow yang seperti itu, tidak apa-apa, tidak harus diganti, tidak harus dihilangkan. Tapi kebanyakan tabung snow di Indonesia itu sebarannya hanya dipijit oleh jempol seperti ini. Jadi selang saja itu dipijit oleh jempol kebanyakan tuh dipijit sama jempol. Itu menyebarnya cuman kayak lemparan lumpur gitu, pret gitu. Kayak kurang maksimal iya, kurang maksimal sebarannya. Makanya perlu di-upgrade dari gunnya. Ada gun yang produksi dari Indonesia, cuman gunnya itu seperti apa ya? Seperti sendok seperti itu, sendok dan sebarannya pun tidak terlalu efektif. Nah, kalau misalkan Grass Team bisa memodifikasi gun tabung snow itu bisa menjadi sebarannya lebih bagus, dan kami Grass Indonesia itu menyediakan gun untuk tabung snow. Jadi kalau misalkan sudah ada tabung snow, tidak masalah kalau misalkan kualitas tabung snow-nya bagus, itu bisa menggunakan tabung snow seperti itu. Dan takarannya pun akan kita beritahu itu 20 mili, ya tergantung shampoo yang digunakan juga sih. Ada yang 20 mili, ada yang 30 mili, ada yang 15 mili. Itu tergantung shampoo yang digunakan seperti itu. Untuk tabung snow ya. Jadi tabung snow-nya itu misalkan kapasitasnya berapa liter, itu tinggal dikalikan saja ya. Tinggal dikalikan misalkan 20 mili per liter ya. Perhitungannya seperti itu. 20 mili per liter. Kalau misalkan tabung snow-nya kapasitas 20 liter, itu 20 mili kali 20 berarti. Seperti itu. Nah, yang dimasukkan samponya itu 20 mili kali 20, masukkan samponya dan sisanya air sesuai dengan kapasitas tabung snow-nya. Omong-omong soal tabung snow ya, kita bakal jawab pertanyaan yang sempat ditanyakan oleh salah satu netizen di konten sebelumnya. Lebih boros atau lebih efektif mana antara tabung snow dengan foam lens? Oke, untuk tabung snow, sebetulnya kedua-duanya dari segi boros ya, itu sama saja. Takarannya 20 mili per liter untuk tabung snow atau 150 mili untuk tabung foam lens itu sama saja sebetulnya. Pada akhirnya akan sama saja hitungan per motornya. Seperti itu. Atau per mobilnya itu akan sama saja. Cuman ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kalau mitra usaha baru memulai, itu harus invest apa? Tabung snow pertama. Kompresor. Harus mendukung, ya tabung snow harus didukung dengan kompresor, uang lagi harus dikeluarin, duit lagi, ya kan. Sedangkan harga foam lens itu jauh lebih murah daripada tabung snow dan kompresor, ya kan. Nah, cuman balik lagi durability tabung snow memang lebih bagus, lebih bagus dibandingkan foam lens. Foam lens harus perawatannya rutin dan berkala, dan bisa jadi umurnya tidak selama tabung snow. Seperti itu. Tapi tergantung juga kualitas tabung snow ya. Kalau misalkan kualitas tabung snow-nya bagus, itu akan lebih lama. Lebih awet itu. ya. Lebih awet. Nah, sekarang efektivitas ya. Dari efektivitas dua-duanya efektif. Cuman dari efektivitas waktunya yang membedakan. Kalau dari efektivitas produk, jelas dua-duanya efektif karena dia berbentuk snow. Dua-duanya berbentuk snow. Secara membersihkan kotoran itu akan sama-sama efektif, seperti itu. Cuman dari segi waktu, tabung snow itu memiliki waktu cuci yang sedikit agak lama karena sebarannya tidak terlalu cepat. Sebaran samponya tidak terlalu cepat, tapi sedangkan tabung foam lens itu pengerjaan cucinya akan lebih cepat karena sampo yang dikeluarkan itu lebih cepat. Langsung ya? Iya. Keluar snow-nya itu akan lebih cepat. Jadi tinggal pilih mana aja. Mau menambahkan waktu untuk menggunakan tabung snow dan menambahkan budget untuk tabung snow, atau mempersingkat waktu menggunakan foam lens dan untuk di awal tidak terlalu banyak pengeluaran. Tapi untuk kedepannya mungkin mau beralih ke tabung snow, silakan, boleh saja.
Cuman akan menambah waktu pengerjaan. Iya. Seperti itu. Waktu pengerjaannya karena menurut survei yang saya lihat dari beberapa mitra itu pengerjaannya akan sedikit lebih lama, beda 2 menit lah atau beda 1 menit lah gitu. Kalau misalkan pakai tabung foam lens itu nyucinya 7 menit, kalau misalkan pakai tabung snow itu mungkin akan jadi 10 menit. Terus cara prepare-nya juga agak sedikit memakan waktu untuk mengisi tabung snow-nya itu akan sedikit memakan waktu dibandingkan mempersiapkan foam lens. Iya. Itu akan lebih mudah. Ya tergantung mitranya sih sebetulnya. Tergantung grass team semua mau pilih mana, mau pilih tabung snow atau mau pilih foam lens. Dari segi efektivitas produk sama saja, dari segi boros atau tidaknya efisiensinya itu ya sama saja sebetulnya. Ujung-ujungnya segitu-segitu saja apa yang dikeluarkan oleh samponya per unit motornya sama saja. 50-50 lah sebetulnya. Cuman ada invest uang yang lebih besar, pilih mana gitu kan. Tabung snow invest uang yang lebih besar, tabung foam lens lebih kecil. Tabung snow pengerjaan waktunya akan lebih lama, tabung foam lens itu akan lebih cepat. Nah, itu tinggal dipilih aja. Seperti itu. Semuanya jadi balik lagi ya. Balik lagi untuk penggunaan tabung. Oke. Untuk penggunaan sampo menggunakan foam lens atau tabung snow. Oke, grass team? Lanjut karena tadi pembahasan mengenai tabung snow udah terjawab. Iya. Selanjutnya kita bakal bahas mengenai mesin lama. Jadi kan kalau saya dengar-dengar ada batasan kalau buat pakai mesin buat grass touchless ini ya. Iya. Kalau mesin lama apakah compatible atau enggak buat grass touchless ini? Nah, itu dia seperti yang saya tadi bahas. Kalau misalkan transisi dari cucian manual ke touchless itu harus ada yang dikorbankan. Salah satunya mesin. Mesin yang sekarang digunakan lumrah di Indonesia itu tekanan barnya kurang. Sedangkan yang direkomendasikan dari Grass Indonesia itu harus minimal 145 bar. Seperti itu. Jadi mau nggak mau mesin yang lama dimuseumkan atau dijual. Ya, atau dijual agar tidak terlalu rugi. Seperti itu. Bisa dijual atau dialihkan ke yang lain, atau bisa juga tidak dijual ataupun tidak diberikan ke yang lain karena di Indonesia belum banyak yang mengetahui touchless. Dihadirkan 2 menu untuk untuk masa transisinya. Jadi kalau misalkan grass team yang saya sudah memiliki pompa yang dari Tiongkok misalkan yang barnya itu maksimal cuma 40 bar yang menggunakan bensin. Kecil juga itu. Nah, itu bisa jadi opsional di masa transisi grass team berubah menjadi touchless seperti itu. Jadi tawarkan ke konsumen yang datang di tempat cuciannya, Bapak mau yang cepat, bersih dan berkualitas, touchless, pakai mesin ini, harganya cuma beda misalkan 5.000. Gitu ya. Kalau misalkan yang pakai manual 15.000, pakai touchless 20.000 misalkan seperti itu. Tapi kelebihannya lebih cepat, lebih bersih. Waktu Bapak tidak terbuang di tempat pencucian seperti itu. Nah, itu harus dikasih menu juga. Ada juga orang yang misalkan datang, saya mau cuci gosok aja biar lebih maksimal misalkan gitu, karena dia belum paham masalah touchless misalkan seperti itu. Nah, itu boleh sah-sah saja gitu, sah-sah saja. Tapi kalau misalkan yang manual mau pakai touchless, ya sayang juga gitu. Jadi harus dibedakan juga antara cuci manual menggunakan sampo yang sudah biasa digunakan, yang touchless ya touchless gitu. Jangan sampai yang cuci manual dipakai di touchless, itu nggak akan efektif sama sekali. Iya, nggak akan bisa. Masih membahas mengenai mesin. Misal saya pengen ganti ke mesin yang pakai listrik, cuman daya listrik di tempat cuci saya itu kurang. Gimana solusinya? Nah, untuk daerah-daerah yang keterbatasan listrik atau mitra usaha atau calon mitra usaha yang tidak memiliki daya yang terlalu kuat, sebetulnya kita punya opsi mesin yang
menggunakan bensin. Bensin. Seperti itu. Tapi ada kelemahan dan ada kelebihan dan kekurangannya. Yang menggunakan bensin itu barnya tinggi. Yang kami miliki ya, maksudnya yang kami jual saat ini itu mesin bensin kekuatannya, kelebihannya tinggi, tekanannya itu sampai 200 bar. Nah, cuman kelemahannya di ribet ya. Cara menyalakannya sedikit ribet, kita harus tarik dulu tuasnya segala macam, kita harus isi bensinnya kalau misalkan habis ya, jadi agak sedikit ribet lah ya. untuk menyalakan mesinnya. Cuman tidak mengurangi waktu yang terlalu banyak sih sebetulnya. Cuman kalau dibandingkan dengan mesin listrik yang standby itu lebih cepat mesin listrik sebetulnya. Cuman kalau keterbatasan listrik mau nggak mau ya ribet sedikit. Seperti itu. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Kalau mau listrik ya simple, kalau mau bensin ya ribet gitu. Tapi listrik tidak sekuat bensin, tapi kalau bensin itu lebih berisik dibandingkan yang listrik. Jadi ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi ada masalahnya masing-masing ya. Iya, betul. Oke, lanjut ke bahasan mengenai lokasi usaha. Terus kalau buat lokasi usaha yang bagus tuh kayak gimana? Gini deh, kita perumpamaan dulu. Kalau misalkan Yusril mau cuci motor, itu carinya yang dekat rumah atau jauh dari rumah? Ya pengennya sih deket dari rumah aja sih. Karena alasannya apa? Biar nggak jauh-jauh juga. Pertama itu nggak jauh, terus? Hemat waktu mungkin. Hemat waktu, terus? Apalagi ya, mungkin itu dulu deh. Nggak cepet kotor. Nah, langsung nyampe rumah soalnya. Langsung disimpan ya kan? Langsung disimpan. Kalau misalkan logikanya jauh, ya kan? Terus hujan, kotor lagi. Kotori jalan ya? Iya, tapi kalau dekat rumah kan bisa langsung ngebut. Iya. Ngebut nyampe rumah dekat sebentar. Nah, lokasi yang baik untuk mitra usaha atau tempat pencucian itu berada di tengah-tengah pemukiman. Itu yang lokasi yang sangat strategis ya. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut orang lain mungkin beda lagi. Ya kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman mitra-mitra GRAS yang berada di seluruh Indonesia yang berjalan dengan stabil dan memiliki beberapa cabang, mereka buka lagi cabang karena lokasinya itu berdekatan dengan pemukiman. Karena logikanya kalau kita mencuci kendaraan, misalkan saya malas di rumah mencuci kendaraan, pasti carinya yang dekat rumah. Yang dekat rumah dulu. Dan pencucian itu kalau misalkan sudah dekat rumah, walaupun kita pulang kerja nih misalkan logikanya ya, kita pulang kerja, ada tuh pencucian yang dekat rumah, bersih dan cepat misalkan ya GRAS. Walaupun pulang kerja pasti cuci dulu di tempat pencucian yang dekat rumah. Iya. Gitu. Karena setelah cuci dia langsung masuk motornya ke rumah. Nyampe rumah kinclong gitu. Jadi logikanya itu yang harus dipakai ya seperti itu. Jadi yang paling direkomendasikan itu di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Jadi banyak banget komplek-komplek, banyak banget pemukiman warga yang istilahnya tingkat pendapatannya lumayan lah ya, orang-orang perumahan seperti itu yang malas nyuci di rumah mungkin gitu kan. Itu sangat-sangat potensial sekali untuk dijadikan lokasi pencucian. Jadi di tengah-tengah keramaian lah istilahnya, keramaian warga ya. Jadi itu lokasi yang sangat direkomendasikan. Strategis pokoknya ya. Strategis ya. Untuk perawatan alat-alat usahanya atau mesin-mesinnya tuh ada jangka buat dirawatnya nggak sih, buat diservis gitu? Mungkin 2 minggu atau sebulan sekali gitu. Nah itu harus selalu diperhatikan ya. Jangan kita terlena dengan kemudahan, terlena dengan kepraktisan, cuci touchless, tapi kita harus juga memperhatikan kondisi alat-alat yang kita gunakan. Seperti misalkan foam lens, yang menggunakan foam lens ya. Yeah. Menggunakan foam lens itu kalau setelah dipakai itu harus selalu dibilas. Karena sampo touchless itu kalau misalkan didiamkan di foam lens itu akan terjadi pengerasan seperti sampo batang. Jadi ada pengerasan dan itu akan menyumbat gitu. Kalau sampo touchless yang kental ya seperti Actifoam Effect, Actifoam Extra itu kalau misalkan tidak dibilas setelah digunakan
itu akan terjadi pengendapan di mass filternya yang memproduksi busanya. Jadi saringan yang memproduksi busanya itu akan mengendap di situ dan kualitas busanya akan mencair. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan dari segi perawatan alatnya. Dan mesin juga harus selalu dicek oli mesinnya itu berkala maksimal 500 jam. Itu maksimal 500 jam untuk mesin dari Amerika, dan yang mesin dari Jerman itu maksimal nonstop tuh 2 jam. Nonstop tuh 2 jam. Jadi kalau nonstop itu 2 jam harus direhatkan atau diistirahatkan selama 1 jam. Ya, selama 1 jam itu harus diistirahatkan, lalu bisa dipakai kembali. Nah, kalau misalkan hanya punya satu mesin, ya mau nggak mau, kalau setelah 2 jam tiba-tiba mati, ya berarti harus istirahat dulu setengah jam seperti itu. Karena motornya memiliki batasan daya tahan. Kalau overheat dia akan mati sendiri. Kalau yang dari Jerman, tapi kalau misalkan yang dari Amerika mungkin dia punya daya tahan lebih baik daripada yang yang Jerman ya, seperti itu. Yang ya setahu pengalaman saya seperti itu. Jadi harus selalu diperhatikan masalah olinya. Jadi olinya itu harus selalu diganti secara berkala, dan video tutorial perawatannya juga sudah disediakan oleh para produsen mesinnya. Jadi Grastim Mitra Gras dan Grastim semua bisa lihat langsung di channel YouTube mereka di sosial media mereka gitu. Cara perawatannya seperti apa itu sudah banyak banget lah untuk cara perawatan mesinnya. Videonya sangat banyak sekali seperti itu. Jadi untuk seluruh mitra gas Indonesia jangan malas dan untuk mengecek mesin cucinya agar selalu maksimal saat mencuci gitu. Betul, selalu prima dalam kinerjanya seperti itu. Tadi kan dibahas mengenai mesin bensin dan mesin listrik. Dan masing-masing mesin itu bisa kuat nyuci motor atau mobil berapa sih? Dalam sehari nih? Dalam sehari ya. Kalau mesin bensin itu kekuatannya sebetulnya maksimal itu ya 500 jam. Ya, kekuatannya itu harus setelah 500 jam itu harus dicek olinya. Seperti itu. Nah, kalau mesin listrik itu maksimal 2 jam non-stop. Itu mau berapapun motornya yang dicuci ya maksimal 2 jam. Jadi ya harus diperhatikan juga. Amannya sih semua mitra Gras itu memiliki 2 mesin. Jadi dia gantian. Jadi tidak akan terlalu capek lah untuk kinerja mesinnya seperti itu. Harus punya 2 mesin. Nah, ada lagi tips yang selanjutnya untuk mitra Gras memiliki 2 mesin tapi tipenya berbeda. Kalau misalkan di Grastim mati lampu, masa usahanya akan berhenti kan? Iya. Seperti itu. Ada mesin bensin. Harus ada bensin juga. Nah, buat backupan. Buat backup. Jadi tetap usahanya jalan. Jadi mitra Gras semua atau calon mitra boleh memiliki 2 mesin, itu yang kami rekomendasikan agar mesinnya tetap bekerja dengan baik. Terus cara penggunaannya juga harus selalu tonton video tutorial cara cuci di link di atas ini ya. Jadi Gras Indonesia sudah menyediakan training lengkap cara penggunaan produk, cara penggunaan mesin ya. Di link di atas ini Grasim tinggal klik aja, tonton selengkap-lengkapnya. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Dari saya sih itu aja sih bakal ditanyain kalau bakal jadi mitra Gras gitu. Oke, kalau gitu tunggu apa lagi untuk calon mitra dan Grastim yang ingin menjadi mitra Gras Indonesia? Jangan sampai keduluan orang lain. Kalau misalkan di tempat Grastim belum ada tempat pencucian yang seperti Gras Indonesia, langsung lakukan pendaftaran di link di bawah ini. Oke? Langsung ke website Gras Indonesia dan daftar
sekarang juga. Cukup mungkin? Cukup, udah sudah semua ini terjawab. Oke. Langsung kita sudahi saja mungkin ya konten kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Grasim semua di rumah, dan yang masih bimbang untuk bergabung menjadi mitra Gras. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Gras Talk episode kali ini bisa menjawab pertanyaan Grasim semua. Menjawab semua keraguan ya. Iya, menjawab semua keraguan. Mungkin cukup ya. Cukup. Dan kita akhiri konten kali ini dengan Gras Indonesia. Salam tanpa sentuh.